Hai sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Apa kabar kalian hari ini? Tahukah kamu ada lebih dari 20.000 spesies rumput laut? Dalam video hari ini, mari temukan bagaimana tanaman ini dibudidayakan di berbagai negara. Kita akan belajar bagaimana bayi rumput laut dibuat dari laboratorium di Prancis. Kita juga akan mengunjungi pabrik Korea dan Kanada untuk melihat bagaimana rumput laut diproses. Dan jika Anda bertahan sampai akhir, saya punya hadiah spesial untuk Anda, resep hidangan lezat berbahan rumput laut yang sangat mudah dimasak. Jadi mari kita mulai. Lokasi pertama yang kita kunjungi adalah Brittany, sebuah wilayah di barat laut Prancis. Mari kita ikuti Jean-François dan Magali. Mereka telah membudidayakan rumput laut selama puluhan tahun. Proses mereka alami dan prioritas mereka adalah membudidayakan rumput laut dengan tetap menghormati lingkungan. Semuanya dimulai dengan pengumpulan rumput laut di tepi pantai. Di pantai, petani mengumpulkan genitor, rumput laut yang akan membantunya menghasilkan bibit. Dia mencari area paling gelap di mana terdapat spora, yang merupakan sel reproduksi rumput laut. Dengan mencampurkan ini, Magali mendorong pelepasan spora. Jika air menjadi gelap, itu pertanda baik. Lihat ini. Kita dapat dengan jelas melihat spora kecil berenang-renang. Setelah 30-40 menit, mereka menyaring larutan untuk menghilangkan partikel organik dan lendir. Kemudian mengencerkan larutan untuk memastikan tidak terlalu banyak spora. Langkah selanjutnya adalah merendam kolektor ini dalam solusi. Spora akan berkecambah selama 8 hingga 10 hari dalam filamen jantan atau betina. Dan langkah selanjutnya adalah penetasan. Magali akan menempatkan pengumpul ke dalam tangki dengan suhu yang terkontrol selama sekitar 20 hingga 30 hari. Berkat mikroskop kita bisa melihat spora kecil berenang. Mereka mudah dikenali karena bentuknya yang kecil seperti bola transparan. Pada gambar ini warnanya berubah, sporanya mengendap. Dalam 1 bulan sudah terlihat kedatangan plantlet kecil. Apa yang diwarnai adalah rumput laut bayi. Saat ini, mereka berukuran sekitar 1 hingga 3 mm dan siap untuk dipindahkan ke laut lepas. Tahap selanjutnya adalah produksi biomasa, yang biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga November, sehingga dapat dipanen pada musim semi. Magali akan membungkus pemegang tali tanaman kecil di sekitar tali. Apakah Anda tahu apa gunanya handuk basah ini? Ini untuk melindungi rumput laut kecil dari sinar matahari langsung. Mereka perlu membasahinya setiap 30 menit dengan air laut. Setiap kotak seperti ini dapat menampung hingga 10 pengumpul, yang memberi mereka jangkauan yang cukup untuk 300 meter tali rawai. Bisakah Anda percaya bahwa ini menghasilkan antara 3 hingga 6 ton rumput laut segar, dan mereka mengulangi proses ini 8 hingga 10 kali setiap musim. Rumput laut adalah berbagai tanaman laut dan ganggang yang tumbuh di laut, sungai, dan danau. Ini terdiri dari ganggang merah, hijau, dan coklat yang membentuk pertumbuhan padat di pantai berbatu atau terakumulasi di perairan dangkal. Mari menuju ke New Brunswick, sebuah provinsi pesisir di sebelah timur Kanada, di mana kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan besar memanen rumput laut dalam skala besar dan mengelola sumber dayanya.
Apakah Anda ingin tahu berapa penghasilan pemanen dalam seminggu? Bertahanlah, dan kami akan segera mengetahuinya. Di sini, musim panen berlangsung dari pertengahan Mei hingga akhir September. Di sini, musim panen berlangsung dari pertengahan Mei hingga akhir September, dan tim saat ini memiliki 30 pemanen. Mereka biasanya mulai bekerja di pagi hari, saat air pasang sedang naik. Berikut tip yang bermanfaat, pastikan untuk menyisakan panjang tanaman tertentu agar dapat tumbuh kembali di musim berikutnya. Untuk memastikan pemanenan yang berkelanjutan, perusahaan besar memiliki kuota yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah. Di New Brunswick batasnya adalah 17% dari biomasa yang ada di lapangan. Dan ilmuwan disewa untuk mengelola sumber daya secara efisien. Mereka secara teratur memeriksa hamparan rumput laut dan memberitahu berapa banyak yang harus dipanen setiap tahun. Dibutuhkan waktu 4-5 jam bagi seorang pemanen untuk mengisi perahu dengan sekitar 4 ton rumput laut, artinya rata-rata 20 ton per minggu. Sekarang mari kita lihat bagaimana rumput laut diproses di pabrik untuk menghasilkan produk pakan ternak. Langkah pertama adalah pengeringan rumput laut dengan tenaga surya. Tujuan mereka dalam operasi pengeringan adalah untuk mengurangi kelembapan dari sekitar 75% menjadi di bawah 13 yang biasanya dalam sehari. Untuk mengeringkan rumput laut, mereka menyebarkannya di atas trotoar seluas lebih dari 2 juta kaki persegi, dan kemudian memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan rumput laut. Mereka pertama-tama menyebarkan rumput laut secara merata di permukaan pengeringan, dan kemudian tim berjalan dan memeriksa keseluruhan secara visual. Sebarkan area untuk memastikan tidak ada bahaya keamanan pakan. Mesin ini digunakan untuk membalik rumput laut untuk memastikan pengeringan produk yang merata. Setelah kering, rumput laut dililit menggunakan penggaruk pertanian. Setelah ditiriskan, pemanen hijauan digunakan untuk memotong rumput laut dan meniupnya ke dalam gerobak transfer. Sapu mekanis digunakan untuk menyapu produk. Setelah pemanen hijauan, sebuah vakum mekanis digunakan sebagai langkah terakhir untuk menyedot semua partikel rumput laut yang tersisa. Produk kering kemudian ditimbang, dipindahkan ke gedung penyimpanan, dan ditahan untuk pemrosesan tambahan. Ukuran pasar rumput laut global mencapai US $7,5 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai 14,3 miliar dolar pada tahun 2028. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti nilai gizi yang tinggi dan manfaat kesehatan. Dan meningkatnya permintaan rumput laut di industri pengguna akhir, seperti perawatan pribadi, farmasi, pertanian, makanan, dan minuman. Sekarang mari kita lihat bagaimana pengolahannya di pabrik makanan Korea untuk menghasilkan bejana rumput laut.